yang saya tahu memang di sekolah saya pun sama gitu ya. Guru-guru BK itu menanyakan itu bagaimana? Seperti pertanyaan yang Pak Abdul tadi gitu. Saya skip dulu pertanyaannya boleh ya Pak Abdul? Boleh Bu, boleh. Barangkali maksud saya ada info sebelumnya gitu. Iya Makasih betul. Bu Mega. Iya sama-sama. Jadi seperti ini tampilannya ya tadi. Nah ada yang baru nih sebenarnya di PMM gitu ya. Ada ARU. Jadi ARU ini memang lebih ke apa pembelajaran ya untuk pembelajaran. Jadi kita bisa tanya-tanya AI PMM ini namanya ARU asisten guru. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ada fitur ini. Tapi karena di sini masih beta, jadi beberapa guru saja gitu ya, beberapa guru saja yang sudah ada fitur ini. Mungkin Bapak Ibu bisa cek ya di PMM-nya masing-masing apa udah ada ARU atau belum. Nah, ARU ini ya tadi bisa digunakan nanti ada penjelasannya. Jadi ini lebih ke pembelajaran itu ya perangkat ya yang berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan tentang implementasi kurikulum merdeka gitu. Memang sebatas informasi seperti itu. Berbeda dengan Gemini ataupun ChatGPT itu lebih luas lagi. Kalau ini tapi kalau mengenai modul ajar, mengenai perangkat ajar, ARU sepertinya lebih baik gitu ya. Lebih baik bisa Bapak Ibu coba kalaupun sudah ada fitur ARU ini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di sini ada pengembangan diri untuk belajar, kemudian fungsi mengajar dan juga inspirasi. Seperti itu ya. Kemudian fungsi berkarya, oh iya ya, fungsi berkarya di sini ada video inspirasi. Nah, seperti ini ya. Video inspirasi ini banyak sekali Bapak, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wah, sampai saya juga belum. Paling satu dua saja yang sudah saya tonton dan ini sangat inspiratif sekali gitu ya. Ini ada 11 video ya, praktik pembelajaran ini ada 11 video. Bayangkan Bapak Ibu ya, butuh waktu berapa lama nih untuk menonton ide praktik pembelajaran ini ada 11 video dan ini semuanya adalah video-video inspiratif yang sudah dipilih ya, dipilihkan oleh PMM ini yang sudah dikurasi oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek. Kemudian ide praktik pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini ada 14 video. Ada yang sudah nonton Bapak Ibu 14 video ide praktik pembelajaran terdiferensiasi. Ini sangat menarik sekali sebenarnya ya. Butuh waktu untuk menonton ini. Dan ini sudah dikurasi semuanya Bapak Ibu. Ide praktik asesmen, project ini P5, semuanya ada Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk karya-karya untuk fungsi berkarya. Kemudian bukti karya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa mencari karya, inspirasi karya dan juga bisa upload karya-karya kita sendiri. Di sini bisa eksplorasi. Eksplorasinya kita misalnya mau nyari apa gitu ya. Tinggal cari di pencarian untuk filternya. Kemudian karya saya. Nah, di sini nah Bapak Ibu jangan lupa ya semua karya-karya silakan Bapak Ibu masukkan ke karya Bapak Ibu di sini. Praktik baiknya ya, bahan ajarnya semuanya. Nah, ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Kemudian ide praktik ya. Ide praktik ini adalah cerita-cerita ya, ada artikel dan video terpilih untuk membantu Bapak Ibu guru semuanya untuk praktik pembelajaran berpusat pada murid. Di sini banyak sekali ya. Ini pun belum tereksplor semuanya gitu ya. Saya juga sangat menarik di sini ada P5, literasi, numerasi, semuanya ada di sini gitu. Nah, itu untuk fungsi tadi berkarya. Jadi di fungsi berkarya ini Bapak Ibu bisa ini untuk mendorong guru semua untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu ada satu fungsi lagi yaitu fungsi terintegrasi. Jadi Bapak Ibu ketika buka PMM kan tadi apa sih ini terlalu banyak sekali konten-kontennya ya yang bagus-bagus ini bagaimana sih? Saya bingung nih mau nyari apa gitu. Jangan khawatir karena ada fungsi terintegrasi. Nah, ini ya tadi ada di PMM di bawah ini dan di sini di atas bisa langsung dicari mau nyari apa gitu. Langsung aja dituliskan modul ajar aksi nyata gitu. Nanti PMM akan langsung menunjukkan gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada beranda untuk Anda. Nah, kemudian ada cari info terkini juga akun gitu ya. Kemudian nah ini ya di beranda ini halaman paling depan. Ini berisi menu-menu utama PMM. Kemudian ada untuk Anda. Nah, ini referensi pembelajaran dari sesama rekan pendidik. Nah, ini yang direferensikan untuk Bapak Ibu gitu ya. Kemudian pencarian, jadi eksplorasi topik itu nggak perlu lama-lama, langsung saja di pencarian saja. Bapak Ibu tinggal ketikkan. Ini lebih mudah untuk menemukan bahan pembelajaran yang Bapak Ibu cari. Kemudian info terkini. Nah, di sini ada info terkini gitu ya. Baik, kita langsung ke sini saja. Nah, ini di bawah ya. Ada cari, ada info terkini. Nah, info terkini. Nah, di sini apa sih yang paling baru nih? Di sini ada Sapa GTK episode 24. Guru penggerak, teladan dan agen. Dari sini ada informasi-informasi terbaru nih dari ada webinar, ada program, ada apa lagi nih, banyak sekali ya. Jadi ada info terbaru, nggak perlu jauh-jauh, bisa lihat saja di PMM. Kemudian ada akun kita sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini menu bukti karya ya, tadi sudah saya perlihatkan menu bukti karya. Jadi Bapak Ibu bisa mempublikasikan karya ke PMM dengan mengimpor video. Nih yang punya channel YouTube langsung sinkronin saja sama PMM-nya. Jadi semua video Bapak Ibu yang di YouTube itu diuploadkan di PMM-nya masing-masing. Itu caranya gitu cukup mudah gitu ya. Jadi nanti ketika menguploadkan itu tinggal klik saja ke atau sinkronkan ke channel YouTube kita. Kemudian membagikan karya melalui format video maupun PDF gitu ya. Kemudian unggah kategori baru artikel, misalnya karya berupa bacaan, catatan guru penggerak, refleksi dan tips. Kemudian memperoleh umpan balik. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu ketika menguploadkan bukti karya itu ada saja setiap hari itu suka ada notifikasi umpan balik dari sesama rekan guru dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Kemudian melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah dan satu lagi melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik pie chart gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor di karya di bukti karya di karya Bapak Ibu sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini di fitur pencarian tadi ini jalan pintas untuk mencari lebih mudah gitu ya. Nah, fitur pencarian global ini bisa memudahkan menemukan materi, sumber daya dan inspirasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan saja butuh apa sih, butuh video, butuh artikel atau butuh dokumen apa gitu ya. Nanti bisa langsung ketemu gitu ya, langsung dicarikan referensinya. Kemudian fitur untuk Anda ya, tadi di fitur untuk Anda ini ada referensi pembelajaran terbaru dari sesama rekan pendidik gitu ya. Di sini ada cerita praktik misalnya ya. Kemudian juga ada video. Nah, ini direferensikan khusus untuk Anda biasanya sesuai yang Anda butuhkan itu apa. Jadi spesial untuk Bapak Ibu agar semakin mudah dan menemukan inspirasi mengajar demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian ini ya yang tadi fitur asisten guru walaupun masih beta gitu ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau urusan pembelajaran, urusan modul ajar ini saya sudah membandingkan dengan AI yang lain ini lebih lebih istilahnya karena di sini memang khusus untuk hal-hal yang perangkat ajar pembelajaran jadi lebih ini lebih cocok kayak kalau menurut saya yang kalau misalnya mencari modul ajar bisa langsung Bapak Ibu praktekkan di ARU-nya ya. Nah, ini AI-nya PMM. Jadi ini dirancang untuk menjadi mitra yang andal atau bisa membantu mengatasi tantangan proses belajar mengajar mau cari ice breaking dan sebagainya ini bisa dibantu oleh ARU.
Kemudian ini fitur rekomendasi jempolan gitu ya, ada di sebelah sini. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini fitur rekomendasi jempolan. Nah, di sini banyak juga nih, ada kumpulan ide asesmen formatif gitu ya. Kemudian ada jarak pembelajaran ini. Menarik. Selanjutnya, fitur dokumen rujukan ini yang baru juga ya, Bapak Ibu, ketika yang sebelumnya mungkin belum ada. Dan di sini ada dokumen panduan regulasi inspirasi penerapan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa explore kita butuh regulasi apa gitu ya. Di sini ada pengenalan kurikulum merdeka, kemudian regulasi-regulasi terbaru mengenai peningkatan kompetensi, pengelolaan kinerja dan lain-lain. Kemudian ini yang baru juga, ini ada materi pendukung. Ada Bapak Ibu yang sudah buka nggak ini ya? Jadi materi pendukung di modul ajar. Jadi di bawah modul ajar ini semakin menarik sekali. Ada yang sudah buka belum? Jadi di bawahnya itu ada pendukungnya gitu ya. Jadi referensi yang relevan untuk membantu dalam menyusun materi ajar. Jadi silakan Bapak Ibu dieksplor. Coba ya kita coba di modul ajar misalnya. Bisa tidak? Modul ajar. Di perangkat ajar mungkin ya. Nah, Bapak Ibu bisa explore sendiri ya, misalnya misalnya seperti ini. Kemudian nah ini misalnya ya. Nah di bawahnya ini ada ini materi pendukung. Nah ini lebih menarik lagi gitu ya. Ada materi-materi yang relevan untuk materi tersebut gitu ya. Jadi PMM ini semakin gemes aja ya, semakin bagus aja gitu ya untuk apa namanya? Untuk membantu kita para guru. Mungkin seperti itu. Nah itu yang di akhir. Jadi ini penutup dari Bapak Dirjen, Bapak Iwan Sahril. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Salah satunya yaitu dengan platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup tadi dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Beli oleh-oleh kue lapis, dibawa pulang dalam tas rajut. Terima kasih hadirin yang manis. Semoga ilmu bermanfaat, berlipat ganda dan berlanjut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Ibu Bapak guru hebat ya. Terima kasih Ibu Prima Harsawati MPD yang sudah dengan sangat jelas sekali memaparkan fitur platform Merdeka Mengajar kepada kita semua, dan beliau juga tadi sudah menyampaikan ada fitur-fitur yang baru ya. Semoga Bapak Ibu yang tergabung di kegiatan webinar malam ini sudah ada yang mencoba. Izin Bu Prima, meskipun belum sesi tanya jawab, kan ada yang japri ke saya nih. Ada satu pertanyaan. Katanya ketika apa ya melakukan pelatihan mandiri, terkadang suka ada kalau misalkan di situ ada video, misalkan ada materi yang di video, tapi videonya itu katanya tidak bisa dibuka Bu. Video tidak tersedia. Kemudian ada juga yang seperti ini, katanya kasusnya setelah selesai mempelajari materi kan itu ada sesi mengerjakan kayak post test seperti itu. Nah terkadang post testnya itu tidak tersedia ketika diklik seperti itu. Itu penyebabnya apa katanya Bu seperti itu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Nek Nani. Pertanyaannya sangat menarik ya. Kebetulan saya sendiri tidak pernah ada kejadian seperti itu gitu ya. Mungkin itu kendala dari PMM-nya. Tapi yang saya pernah pengalaman gitu ya, untuk video itu biasanya bisa diakses gitu ya. Tinggal kita buka di Gmail kita yang pribadi biasanya gitu ya. Mungkin seharusnya nanti kita bisa simulasi mungkinnya nanti kalau ada kesempatan. Kemudian kalau untuk post test itu tidak bisa diakses mungkin seperti itu Ibu. Ya betul, katanya seperti itu. Itunya ada apa ya? Fiturnya ada, cuma ketika diklik itu tidak tersedia seperti itu katanya. Kan muncul kalimat seperti itu. Ya, ya. Begitupun tadi ketika video itunya ada, judul videonya ada misalkan, namun ketika diklik video belum tersedia gitu. Katanya seperti itu. Ada sih beberapa rekan sebelum di malam ini juga, maksudnya ketika mereka mengerjakan PMM, akses PMM, ada juga seperti itu. Ya karena sama saya juga tidak pernah mengalami itu, ya saya jawab mungkin itu ditunda saja dulu, mungkin ada error sistem di PMM-nya, dicoba lagi mungkin di lain waktu, mudah-mudahan bisa diakses dan diganti aja ke judul yang lain gitu di pelatihan mandiri. Seperti itu sih yang udah saya jawab gitu Bu Prima. Ya, betul sekali Ibu. Jadi saya tidak punya pengalaman, apalagi yang post test tidak punya pengalaman error seperti itu. Apakah ada kemungkinan memang jaringan atau seperti apa gitu ya? Tapi nanti saya akan coba, kalaupun bisa nanti disimulasikan. Kalau untuk video, kalau tidak salah saya pernah membantu teman saya di sekolah kasusnya seperti itu. Tapi setelah dicoba kemudian dikopaskan ke Gmail itu bisa dibuka. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi nanti kalau ada waktu nanti saya akan simulasikan. Mungkin seperti itu dulu ya sementara Ibu Neng. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Prima. Mudah-mudahan yang pernah nanya seperti itu ikut tergabung di sini. Kalaupun tidak, nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diakses ya setelah ini. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua tentang pengenalan UDB ya, Ibu Widik. Baik, kepadanya kami persilahkan. Hatur nuhun. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak pandai pantun nih. Jadi insya Allah mungkin to the point saja ya. Kemudian dalam hal ini mohon maaf mungkin saya bukan menjadi narasumber ya, tetapi insya Allah akan berbagi saja tentang materi yang memang sedang hangat-hangatnya dibahas di PPG Prajab nih, Daljab ya. Jadi di PPG Daljab ini ada satu materi yang sangat menarik yang kemudian di beberapa di Dinas Pendidikan mulai dibahas juga. Jadi saya mohon izin nih kepada semuanya untuk sharing atau sifatnya menginformasikan ulang ya, karena kalau narasumber kayaknya harus yang expert nih Bu Nani. Jadi saya di sini perannya insya Allah mungkin menyampaikan apa yang sudah saya tahu. Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru hebat nih di Jawa Barat yang bisa saling menambahkan, silahkan ya. Sebelumnya apakah ada yang bisa bantu share materinya Bu? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu. Oh iya. Barangkali ada yang bisa bantu share materinya. Soft filenya di Ibu ada nggak, bisa kirim via WA biar saya share screen. Oh iya. Sudah ada di grup sih tadi. Oh Sudah siap, disampaikan. sebentar Bu. Boleh saya bantu Ibu? Oh iya, terima kasih Biar Ibu. lebih mudah ya, mangga. Terima kasih Iya. Bu Prima. Nuhun ya Bu Prima, Masya Allah nih. Luar biasa super banget Bu Prima ya. Tur nuhun pisan. Ya, terima kasih. Ya, tadi sempat dibahas ya, bahwasannya insya Allah saya akan coba sharing tentang UBD. Nah, mungkin Ibu Bapak, khususnya yang lagi PPG Daljab nih, akan sering nih, atau akan mendapatkan materi tentang UBD ini. Boleh di next Bu?
Sebelum kita lanjut ke UBD nih, saya ingin merefleksi, mungkin ya saling berefleksi. Jadi ibu bapak sekalian silahkan boleh yang mau mau menjawab, membantu menjawab, silahkan langsung open mic saja. Jawab kita sifatnya tanya jawab saja ya. Yang pertama yaitu ada pada kata merdeka, kan kurikulum merdeka. Nah, jadi kita akan coba nih digali apa sih makna merdeka itu. Barangkali ada ibu bapak yang mau langsung open mic, silakan ya ibu bapak ya. Apakah ada yang mau sharing apa sih merdeka itu? Iya, enggak. Wah, sepertinya pada close mic gini ya. Ya udah mohon bantu Bu Neng, mungkin ada ide dari Bu Neng apa sih merdeka itu Bu Neng? Baik, ini mencoba aja ya Bu ya. Terima Boleh kasih ya. Bu. Merdeka itu menurut saya kata merdeka itu jika dimaknai bebas. Bebas Oke, mungkin karena seperti kita tahu sebelum merdeka kita dijajah, artinya mungkin kita merdeka itu merdeka dari penjajahan. Mungkin digaris bawahi aja ya. oke, Ini dalam wow, satu keren topik banget ya Bu ya. nih. Kalau tidak untuk Iya, semua iya, topik benar. kita. Terima kasih Bu Idi. Oke. Iya, terima kasih Bu Neng Lani. Barangkali dari Bu Prima ada ide yang lain nih. Apa sih merdeka itu? Apakah merdeka itu bebas? Ataukah ada ide yang lain nih? Mereka tuh apa sih? Mangga yang mau langsung open mic, silakan ya. Atau Bu Prima atau Mas Anas nih, atau Pak Aan. Di sini ada Ibu Aan ya, ada Pak Angga, ada Pak Asep. Barangkali ada yang mau langsung open mic, silakan. Biar lebih interaktif. Ya, dari Bu Prima mungkin Bu Prima atau sama seperti Bu Neng Nani. Mereka itu bebas gitu ya. Jadi Ya, merdeka Bu itu Prima. kita bisa apa melayani mungkinnya bisa melayani anak-anak sesuai potensi yang dimiliki anak-anak. Kemudian anak-anak itu bisa eh, voice gitu ya. Kemudian sesuai dengan choice-nya ya, dengan bisa memilih, kemudian juga bisa menyuarakan gitu ya pendapatnya. Mungkin merdeka itu seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Nah, keren itu materi direktur banget Ibu ya. Materi grup penggerak Ya, banget, choice Ada dan penantang katanya ya. mau ini Bu tadi. Oh boleh. iya, silakan Ini Bapak barangkali mau sharing tentang merdeka itu. coba ini. Mereka ya berkaitan dengan kurikulum. Mungkin di sini sifatnya kepada peserta didik, kepada murid itu sendiri bahwa mereka diberikan kemerdekaan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wow, keren banget nih, hatur nuhun pisan ya, luar biasa. Jadi ada flashback ya tentang merdeka, lalu mungkin kita juga tahu ya apa saja syarat-syarat mengenal. Tadi sudah mulai mengenal tentang kata merdeka, ada yang mengatakan tentang kebebasan, lalu ada choice voice, kemudian ada juga yang menyebutkan tadi dikaitkan dengan kurikulum. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ya, jika saya mau dikaitkan jawab dengan, juga, boleh. oh ya, wah, luar biasa nih. Ya, Kamu terima langsung kasih Mas Ibu Anas. Widi. Ya, kayak judul lagu dulu ya, merdeka ya, oke. bukanlah menang dan berkuasa ya, bukan di situ ya. Baik. Merdeka kita Oh, harus itu yang ketiga membangun. ya, Pak ya. Iya, Merdeka bukan kita ya. harus membangun, membangun mulai dari diri Iya, kita iya. ya. Kan itu membangun dari mulai diri ya kita ya. Kalau E itu eksplorasi konsep kita ya, kita harus bisa tahu konsep kedepannya apa. Yang R itu ruang kolaborasi ya, kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita ya, satu teman sejawat ya, satu profesi. Untuk D-nya kita demonstrasi ya secara konseptualnya gimana. E-nya lagi elaborasi pemahaman kita samakan ya pemahaman kita ya. K-nya itu koneksi antar materi ya, mungkin ada materi-materi yang berbeda kita koneksikan gitu. Yang A terakhir aksi nyata kita ya dalam keseharian kita gitu. Ya mungkin itu yang saya Itu materi tahu. CGP langsung. Jadi keingetan Iya, alur terima itu, kasih banyak alur Mas CGP Anas. Mas Anas nih, alur Iya, merdeka. alur dari Merdeka ya luar biasa sampai hafal itu dari M sampai A nya gitu. Ya luar biasa. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi sudah nih ada beberapa pandangan tentang apa makna merdeka. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kira-kira nih kan kemarin kita sudah apa namanya memperingati hari kemerdekaan ya di bulan Agustus kemarin nih. Dari kata merdeka ini dikaitkan dengan kemerdekaan kita, merayakan hari kemerdekaan. Apa saja sih syarat negara itu disebut merdeka? Ada yang mau jawab nih tentang syarat bagaimana sebuah negara itu bisa merdeka? Mencoba jawab Bu. Ya, baik silakan Pak. Mungkin untuk negara mereka itu sudah bisa mandiri ya, sudah Oh, yes, tidak keren banget. Oke. yang lain. Terima kasih. Terima kasih dengan Bapak siapa ya? Saya nggak bisa lihat nih tadi. Penangan dari Bapak Nanda. Ya, terima kasih ya Bapak ya atas interaktifnya hari ini. Ya, ya salah satu syarat negara merdeka itu dia bisa mandiri. Wah, keren banget nih. Lalu nih, menurut Ibu Bapak nih, kan kemarin merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia atau hari kemerdekaan nih. Kalau hari kemerdekaan itu biasanya disebut Freedom Day atau Independence Day. Coba nih mungkin Bu Neng Nani nih mau jawab nih. Kata hari kemerdekaan itu Freedom Day atau Independence Day nih Bu? Apa ya? Apa ya? boleh phone a friend Bu, boleh tanya Google boleh. Kayaknya barusan ada yang mau jawab deh. Mas Anas Oh iya, mau silakan, boleh silakan. Freedom Day, hari merdeka itu disebut Freedom Day atau Independence Day ya? Ya, siapa tadi yang mau jawab? soalnya barusan ada suara laki-laki Bu, bapak-bapak kayaknya. Freedom Day. Oh yes, Freedom Day ya. Oke, katanya. Oh, Freedom Day. Tapi kenapa ya Palestina disebutnya Free Palestine gitu ya? Tapi yang diperjuangkannya apakah freedomnya atau independence-nya nih? Independence Day atau Freedom Day? Ada yang lain mungkin? Berpendapat yang lain? Ya, atau setuju saja? Ya, jawabannya hari kemerdekaan itu bahasa Inggrisnya bukan Freedom Day, tetapi Independence Day gitu. Independence Day itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Nandang ya tadi. Jadi independence itu di mana negara itu bisa mandiri. Artinya dalam konteks memerdekakan anak-anak, murid-murid di kurikulum merdeka, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bagaimana caranya setiap murid itu bisa mengambil keputusan atas apa yang mereka lakukan secara mandiri dan meyakini bahwa setiap keputusan itu dia yakin bahwa dia bisa menghadapi konsekuensinya gitu ya, kurang lebih dari merdeka itu sendiri. Maka Bu Prima mohon izin di next. Ya, nah ini bisa dibaca ya. Di sini ada makna kata independen,
ada makna kata freedom. Independence mengacu pada keadaan bebas dari kontrol atau ketergantungan. Nah, tadi betul nih kata Pananda, mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Ini sering digunakan untuk menggambarkan kemandirian suatu negara, individu, atau organisasi dalam mengambil keputusan dan bertindak tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Ini saya mengacu kepada KBBI. Apa bedanya dengan freedom? Kalau freedom konsepnya lebih luas, yang mencakup kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa pembatasan atau penindasan, sama seperti yang tadi Bu Prima sampaikan ya. Kemudian di sini apa sih syaratnya menjadi merdeka itu? Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat, ada pengakuan internasional. Nah, sebagai guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka, kita juga diberikan syarat, yaitu kita punya wilayah. Wilayah mengajar kita yaitu kelas. Penduduknya siapa? Murid-murid kita. Pemerintahannya siapa? Ada kepala sekolah, ada pemerintah. Nah, apakah kita diakui sebagai guru? Ya, tentu saja. Salah satunya dengan memiliki sertifikat pendidik atau dari sarjana ya, seperti misalnya ada S1, SPD, dan itu juga menjadi bukti bahwa kita diakui sebagai guru. Kan berbeda ya sekarang di SD itu tidak bisa masuk di menjadi honorer ketika dia bukan dari keguruan gitu ya. Jadi arti merdeka tadi saya sudah sampaikan bahwasanya independen berbeda dengan freedom. Kalau freedom dia sifatnya bebas sebebas-bebasnya, kalau independen dia mandiri dan bertanggung jawab. Nah, peran kita sebagai guru adalah bagaimana caranya memandirikan anak yang bertanggung jawab. Baik, next Bu. Ibu puntennya jangan ngerepotkan. Nah, lanjut nih. Dari tadi kita sudah membahas tentang kurikulum merdeka, kemudian apa itu arti merdeka. Nah, sekarang barulah kita memasuki ke UBD. Apa sih UBD itu? Ada yang tahu? Apakah sejenis makanan kadaharan Sunda atau yang lain? Lalu mengapa sih kita harus UBD? Memang bagaimana menerapkan UBD itu? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, Bu Prima, boleh bantu di next. Ya, nah ini ya. Ini adalah kependekan dari bahasa Inggris yang kepanjangannya yaitu Understanding by Design. Apa itu Understanding by Design? Understanding by Design itu adalah kerangka kerja perencanaan kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan sebelum menentukan aktivitas dan bahan ajaran. Kan kalau selama ini saya ya ini mah ya mungkin saya pribadi ketika misalnya mau mengajar, yang dilihat tuh bukan gimana ya si anak harus bisa apa, tetapi materi apa sih yang harus saya sampaikan. Dulu saya berpikirnya seperti itu sebelum saya mengenal UBD. Jadi based on materi gitu. Jadi ketika kita mau mengajar itu materinya mau apa ya? Oh, materinya tentang misalnya PKN, simbol Pancasila, bukan pada bagaimana caranya agar murid saya bisa memahami atau mengetahui apa itu simbol-simbol Pancasila. Nah, dengan adanya UBD ini, artinya kita berpikir dari belakang dulu. Misalnya, bagaimana caranya supaya, ya kami misalnya dari segi kemampuan ya, misalnya bagaimana caranya si anak bisa membuat bala-bala. Misalnya, yang pertama dia harus mengetahui dulu bala-balanya mau seperti apa nih. Oh, bala-balanya mau yang lebih bervariasi isinya. Tentu akan berbeda dengan bala-bala yang sifatnya hanya terdiri dari wortel saja misalnya, atau saya bala-balanya mau dikasih udang nih, berarti itu hasilnya akan berbeda dengan makanan yang lain. Misalnya makanannya bala-balanya hanya terigu dengan jenis bawang daun, misalnya hanya dikasih bawang daun, atau yang satunya tidak diberi bawang daun. Nah, dari sini kita juga bisa mengadaptasikan ke dalam pembelajaran kita. Kita akan lebih mengetahui bagaimana cara membelajarkan ketika kita tahu apa yang ingin diperoleh oleh kemampuan apa yang ingin dicapai oleh murid kita. Nah, itu atau istilah lainnya adalah backward design seperti itu. Kemudian kenapa UBD? Nah, UBD ini lahir sebagai tantangan terhadap pendidikan tradisional, terutama terkait dengan cara kurikulum dirancang dan diimplementasikan. Kalau saya pribadi ya sebelum mengenal UBD, membuat modul ajar teh asa apa ya pusing, karena pertama membuat modul ajar harus banyak sekali kertasnya, kemudian materinya lebih detail gitu. Nah, dengan UBD ini insya Allah kita akan lebih terarah, tetapi bisa lebih sedikit gitu, karena di UBD ini kontennya itu jadi lebih sedikit dibanding dengan modul ajar gitu. Nah, boleh di next Bu. Iya. Nah, mengapa ada UBD? Karena ternyata dengan modul ajar, terutama di beberapa sekolah, kadang ya guru-guru itu hanya mendownload modul ajar karena saking banyaknya nih akhirnya malah tidak terbaca. Nah, karena tidak terbaca, efeknya apa? Efeknya kita mengajarnya tidak optimal gitu. Nah, akhirnya lahirlah UBD ini, yang mana di UBD ini hanya berfokus pada problem di lingkungan. Jadi lebih kontekstual, karena yang tadi kita sebagai guru diharapkan dengan UBD ini berpikir bagaimana caranya si anak memiliki kemampuan A, B, C, atau D, atau hal-hal yang memang diharapkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian dengan UBD ini kita akan mendapatkan pemahaman mendalam, lalu penilaian otentik, perencanaan lebih terarah, serta memenuhi ragam kebutuhan. Begitu. Next, Bu. Ya, nah, apa tujuan dari UBD? UBD ini tujuannya menciptakan pengalaman belajar dan memastikan siswa benar-benar memahami konsep. Karena di UBD ini bukan materi yang digali, tetapi kemampuan yang diharapkan terhadap si peserta didik. Kemudian menyusun kurikulum yang berfokus pada capaian pembelajaran. Kemudian menggabungkan metode penilaian selaras dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kita berpikirnya hasilnya dulu. Misalnya hasilnya si anak pengen si anak itu bisa memahami angka-angka. Misalnya kalau di kelas 1, karena saya mengajar di kelas 1, bagaimana caranya si anak supaya tidak terbalik mengenal angka. Oh, saya harus melakukan misalnya dengan bernyanyi, dengan misalnya menggerakkan tubuh, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, next Bu. Nah, ini ya, dengan menerapkan UBD ini, kita hanya memerlukan 3 hal. Yang pertama, hasil kemampuan yang ingin dicapai dari peserta didik, dibuktikan dengan apa, lalu pengalaman belajarnya seperti apa. Jadi ketika kita membuat LPP, ini cukup tiga hal yang ini. Yang pertama, hasil kemampuannya mau seperti apa, kemudian dibuktikan dengan apa, lalu bagaimana cara membelajarkannya kepada peserta didik. Boleh di next, Bu? Ya, nah ini ya, fokus pada kompetensi yang diharapkan. Saya tadi saya berharap si anak-anak, si peserta didik saya bisa membuat bala-bala nih. Tapi bala-balanya pengen yang komplit, pakai komplit. Dengan dikasih bawang daun dan juga misalnya udang di atasnya. Jadi saya mengajarnya, pengenalan dulu misalnya, mencari bahan-bahannya apa, lalu bagaimana cara membuatnya. Nah, seperti itu. Jadi berfokus kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik, next Bu.
Iya. Nah, apa sih bukti pemahamannya? Nah, ini bisa dilihat dari hasil asesmennya seperti apa. Apakah dari penilaian formatif, apakah dengan rubrik penilaian, atau bisa juga jurnal harian. Kalau misalnya memang pada pelaksanaan harian, misalnya kalau di PAI nih ya, kalau di PAI biasanya kan ada bacaan, misalnya tujuannya peserta didik memiliki kemampuan dapat membaca bacaan doa buka puasa misalnya. Kan berarti kalau buka puasa itu harus dari jurnal harian, sehingga kita juga bisa membuat bukti pemahaman dari si anak itu dari jurnal harian. Next, Bu. Iya. Nah, bagaimana pengalaman belajarnya? Nah, ini akan terlihat dari langkah-langkah pembelajaran, misalnya dengan aktivitas yang menarik, atau misalnya bisa juga nih dikombinasikan dengan beberapa mata pelajaran. Jadi dengan Yugidi ini kita bisa membelajarkan kepada anak beberapa mata pelajaran, tetapi dalam satu dalam satu cakupan. Misalnya PAI-nya